Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Prianti dari Manajemen 1D. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang dampak-dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi di sini ada dampak teknologi informasi dan komunikasi itu juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi ini di lingkungan masyarakat diantaranya ada terasing dari lingkungan, meningkatkan kejahatan dunia maya, merusak moral, menciptakan kesombongan diri, mengganggu kesehatan, meningkatkan jumlah pengangguran, dan yang terakhir menurunnya kemampuan berpikir. Dan selanjutnya di sini ada di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama itu adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Dan yang keempat, ada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi komunikasi. Dan dampak negatifnya itu yang pertama ada ketergantungan pada teknologi, distraksi dalam belajar, kesenjangan digital, penurunan interaksi sosial, dan informasi tidak terverifikasi. Selanjutnya ini ada di bidang sosial budaya. Dampak positifnya itu ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, ada sosialisasi kebijakan pemerintahan dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, ada adanya share budaya antar daerah. Dan dampak negatifnya itu timbulnya jenis kejahatan baru, maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar, kurangnya ruang privasi, masuknya budaya asing yang baik dan tidak dapat difilter, dan terakhir ada meningkatnya angka pengangguran. Dan selanjutnya itu ada di bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif yang pertama itu membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, menjamunya bisnis berbasis internet, dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dan dampak negatifnya itu ada mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin seperti AI. Dan selanjutnya itu ada di bidang pemerintahan. Dampak positif yang pertama itu ada mendorongnya tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat. Dan dampak negatifnya itu ada penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Ada terorisme yang semakin merajalela dan ada munculnya kejahatan baru. Dan selanjutnya itu ada dampak era revolusi industri 4.0. Dampak di bidangnya itu ada produksi, mobilitas, konsumsi, layanan kesehatan, makanan dan keamanan, pendidikan dan gender, lingkungan, informasi dan hiburan. Dan teknologi yang berpengaruh itu ada computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, printer, 3 dimensi. Dan selanjutnya ini ada di bidang industri otomotif. Yang pertama itu ada pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Dan selanjutnya ada banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Nah, selanjutnya itu ada di bidang industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang terdampaknya paling terlihat. Perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seringnya dibuatkan toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja di tangan ketiga atau keempat. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur yang dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dan dengan mudah, efektif dan efisien.
Dengan adanya e-commerce, bagian dunia manapun dapat saling mengenal produk bagian dunia maya. Dan selanjutnya itu ada di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya bergantian dengan buruh pekerja perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Dan selanjutnya ada kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak jauh 5 km dalam waktu hanya 13 menit. Dan selanjutnya ada peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Bidang teknologi keuangan atau fintech. Yang pertama ada penyediaan nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Kemudian ada menyediakan AI untuk institusi keuangan. Selanjutnya ada bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama ada terciptanya AI atau artificial intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan beberapa di bidang kesehatan. Selanjutnya ada meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Selanjutnya ada terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akun, buku, dan jurnal. Dan di sini yang terakhir ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan bersama. Yang pertama adanya timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantinya oleh e-commerce, upah buruh semakin rendah, muncul golongan perusahaan dan golongan buruh, dan muncul imperialisme modern. Dan selanjutnya terakhir adanya kurangnya interaksi antara manusia lainnya.